Usianya 1 tahun kayak. Saya tinggal di Sambirembe sini, Andi Binangun, Kecamatan Pakem. Kalau pekerjaannya Bu? Saya di rumah aja, ini membantu kegiatan di Kampung Minapadi. Kemudian kan ada warung sambil bantu bapak kegiatan sawah. Ke arah pertanian ini Bu? Iya. Yes. Iya, semuanya nyambung ke pertanian sebenarnya. Saya juga ada olahan, tapi juga olahan hasil perikanan. Jadinya masih unggulannya kan awal dulu kita berdiri karena adanya Minapadi yang kami terapkan di sini ya. Mungkin sudah tahu ya kalau yang Minapadi itu seperti apa. Jadi teknologi pertanian yang mengkombinasikan antara budidaya tanaman padi dengan ikan. Kalau selama ini lebih sering kita pakai ikan nila. Cuman pernah juga kita diisi dengan udang galah. Udah pernah namanya, kalau udang galah istilahnya ugadi, udang galah padi. Nah, kemudian perkembangan sejak tahun 2018 ini ada Kampung Minapadi ini. Terus dari situ pelan-pelan kita juga ada peningkatan inovasi. Jadi yang pertama cuma ada Minapadi, kemudian dikembangkan dengan adanya Minahorti. Jadi penggabungan antara tanaman hortikultura dengan ikan atau mina. Yang pertama ada timun, kemudian ada juga cabai, dan sekarang mulai ada berambang juga pernah ada. Yeah. Kemudian yang selain teknologi pertanian itu di Kampung Minapadi juga ada bioflok. Itu yang di sebelah sana itu ada kolam bioflok. Kemudian ini kolam booster gurame. Kemudian ada sistem budidaya ikan dengan bantuan kincir. Namanya si Budi Dikucir. Sistem budidaya ikan dengan kincir. Kita desain lokasi jadi biar nyaman untuk refreshing berwisata keluarga dari semua umur, bisa balita, anak-anak sampai dewasa. Juga bisa buat edukasi, pengenalan untuk anak-anak, mungkin pengenalan tanaman, untuk orang tua, untuk petani mungkin teknologinya, atau hanya untuk refreshing aja udah bisa. Hanya mengandalkan pertanian konvensional untuk maju itu susah, masih dikatakan sulit untuk taraf hidup yang lebih layak. Akhirnya dulu memang sudah ada Minapadi, tapi masih dengan sistem sistem lama, jadi cuman tanam padi kasih ikan gitu aja, nggak ada teknologinya. Itu agak kesulitan juga di panen maupun perawatannya. Kemudian di tahun 2014 kita kenal dengan penyuluh yang di Sleman ini, namanya Pak Frans Heromekeng. Beliau punya teknologi Minakodal atau Minapadi kolam dalam, yang itu kita coba terapkan, kita coba pakai. Jadi desain tanah beda, untuk lahan pertanian sudah dibikin ada kolamnya, ada kolam dalam, ada kolam caran keliling, dan ternyata dari situ hasilnya sangat bagus dari segi efisiensi perawatan. Kemudian nanti dari panennya itu juga sangat gampang, kita tinggal membuka ke saluran pengeluarannya sudah kering sendiri. Kalau yang pakai konvensional dulu nunggu seharian baru kering, tapi dengan kolam dalam ini nggak sampai 1 jam sudah bisa kita panen. Dalam Minapadi kolam dalam itu pakai sistem tanam jajar legowo, jadi 2 baris tanam padi, 1 baris kosong. Nah dari situ juga ada nilai plusnya juga, jadi tanaman padi bisa merata. Kalau yang tanam biasa ubin itu biasanya padi lebih paling subur itu di pinggir-pinggir sekitar pematang, karena dia dapat mungkin dari sinar mataharinya paling full di pematang. Kalau tengah kan biasanya agak kurus, tapi dengan jajar legowo ini bisa merata karena sinar matahari dari awal sampai panen pun bisa rata sampai ke tengah lahan. Banyak sih keuntungan dari Minapadi ini, jadi kayak padi juga semi organik, kita nggak pakai semprot-semprot, hama minim, lebih sehat untuk kita, juga hasilnya double, kita dari hasil panen padi juga panen ikan. Udah nggak pernah? Udah nggak pernah? Nggak.
Kalau pupuk memang ada pupuk awalnya, kita pas olah lahan itu pakai pupuk kimia, tapi sudah banyak berkurang, lebih kita ganti dengan pupuk organik. Ada tikus-tikus masuk, beda sekali dengan yang tanam konvensional. Kemudian dari sini kita juga dipakai wisata, ini ternyata juga membawa dampak positif untuk masyarakat sekitar. Jadi dilihat dari hasilnya juga lebih menjanjikan. Jadi untuk beberapa petani muda itu jadi tertarik untuk bertani. Mereka yang awal-awalnya kayak memandang sebelah mata, akhirnya sekarang di lingkungan sini banyak loh mas petani masih muda-muda itu sudah mau ke sawah karena ada teknologi ini. Melihat hasilnya juga ada hiburnya. Faktor alam sangat mendukung bisa lancar ini di sekitar ini. Panjang tahun musim kemarau pun masih ada, walaupun agak berkurang tapi masih jalan bisa aman. Kalau boleh tahu sumber Hanuma itu bisa berkurang minim. Dulu pernah